Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Jidan. Saya akan mempresentasikan terkait perancangan dan pengembangan sistem informasi untuk transaksi penggajian. Di paling awal ada pendahuluan dan latar belakang. Saya jelaskan secara singkat aja untuk latar belakangnya. Di salah satu teknologi yang saat ini berkembang pesat adalah teknologi informasi atau komputer. Kemajuan yang berlangsung cepat dapat ditinjau baik dari segi perangkat keras hardware, perangkat lunak software, maupun program kualitas sumber daya manusia, yaitu brandware. Hal ini dimungkinkan karena teknologi komputer mampu berkolaborasi dengan banyak sedang bidang keilmuan lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk permasalahannya. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu saya mempunyai permasalahan sistem penggajian bahwa proses penggajian karyawan di salah satu perusahaan masih manual dalam pengolahan data dan perhitungan gaji memakai Microsoft Excel sehingga memakan waktu yang lebih lama dan kurangnya transparan dalam penggajian karyawan. Untuk yang selanjutnya ada sistem usulan. Di dalam analisa sistem usulan ini masih sama seperti sebelumnya. Dalam perusahaan ini pengolahan datanya masih manual, untuk perhitungan gajinya jadi kurang efisien. Di sini saya akan menjelaskan singkat secara flowchart-nya untuk analisa sistem usulannya. Yang pertama ada admin dan sistem, dan yang kedua ada sistem. Untuk yang pertama, admin ini akan mulai, lalu akan masuk ke halaman login. Di halaman login ini, admin akan memasukkan username dan password. Lalu sistem akan verifikasi apabila berhasil masuk, username-nya benar, dia akan langsung masuk ke halaman dashboard input data pegawai. Apabila tidak, dia akan balik lagi ke halaman login. Nah, setelah admin ataupun pegawai login, di sini si admin akan input data absensinya, lalu akan diproses ke sistem ataupun database, lalu akan proses juga untuk proses perhitungan gajinya. Apabila proses ini sudah, si admin diperlihatkan untuk tampilan cetak slip gaji, lalu selesai. Nah, di sini saya memakai metode UML, dan metode UML ini saya cuma memakai 4 diagram saja. Yang pertama ada use case diagram, kedua activity diagram, dan ketiga sequence diagram, dan yang keempat adalah class diagram. Untuk use case diagram sendiri adalah fungsi untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan pengguna atau administrator pada suatu sistem. Komponen use case ini terdiri dari aktor dan hubungan aktor lainnya. Aktor adalah pemain untuk menghubungkan relasi sebagai petunjuknya. Nah, di sini ada contoh use case diagram terkait sistem penggajian pegawai. Di sini saya memakai 2 aktor. Yang pertama ada aktor admin, yang kedua adalah aktor pegawai. Untuk aktor admin ini, yang pertama dia bisa melakukan login, lalu kedua input data, yang ketiga dia bisa rekap absensi atau input kehadiran, yang keempat ada input pemotongan gaji, dan yang kelima ada kelola laporan, dan yang keenam
dia bisa mencetak laporan. Nah, untuk aktor pegawai ini, dia hanya bisa melakukan login, lalu cetak laporan. Dia tidak bisa input data, rekapitulasi dan sebagainya. Dia cuma bisa untuk login saja dan mencetak laporan. Lalu yang kedua ada activity diagram. Activity diagram ini adalah penggambaran serangkaian tindakan dan sistem yang dirancang oleh penulis. Bagaimana alirannya dimulai sesuai keputusan yang dibuat dan bagaimana aliran ini berakhir. Singkatnya, alur dari awal mula sistem hingga selesainya sistem. Nah, di sini ada beberapa activity diagram yang saya buat. Yang pertama ada activity diagram login. Untuk activity diagram login ini, di sini ada admin ataupun sistem. Nah, dari awalnya si admin membuka aplikasi, lalu sistem menjalankan, lalu menampilkan tampilan form login, lalu si admin ini memasukkan username dan password. Apabila dan di sini ada suatu kondisi untuk verifikasi. Apabila username password-nya salah, dia akan balik lagi ke tampilan login. Apabila benar, si sistem akan langsung melanjutkan ke tampilan halaman menu utama. Yang kedua ini ada activity diagram input data pegawai. Masih sama seperti sebelumnya, admin buka aplikasi, tampilan login, masukkan username password, verifikasi, tampilan menu utama. Nah, ditambahkan untuk di tampilan menu utama ini, si admin akan melakukan input data pegawai, lalu sistem akan memprosesnya dan disimpan. Selesai. Untuk yang ketiga, activity rekap absensi ataupun input data kehadirannya. Yang pertama masih sama seperti sebelumnya. Dari proses sebelumnya, kita singkat saja langsung ke tampilan menu utama. Lalu si admin akan input data kehadiran, lalu sistem akan menyimpan data tersebut. Selesai. Untuk berikut untuk activity diagram potongan gaji, ini pun masih sama dari awalnya. Kita lanjut ke tampilan menu halaman utama saja. Nah, di tampilan halaman menu utama ini, si admin akan mengatur potongan gaji atau input data gajinya, lalu disimpan oleh sistem. Data tersimpan dan selesai. Nah, untuk yang kelima, di sini yang terakhir ini ada activity diagram cetak laporan. Di sini masih sama juga. Di saat tampilan menu utama ini, si admin akan mengatur potongan gaji, lalu mereka melakukan kelola laporan, lalu sistem akan menjalankan ke halaman cetak laporan, lalu dicetak dan selesai. Untuk yang ketiga ini kita ada sequence diagram. Sequence diagram adalah untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu sistem dan sebagaimananya sistem itu kaku. Nah, yang pertama ada sequence diagram login. Di sini ada yang kotak panjang ini adalah jangka rentang waktu. Nah, untuk yang garis ini dia bagaimana si admin melakukan proses. Lalu yang kotak selanjutnya ini dia akan diproses oleh sistem dan berapa lama jangka waktunya gitu. Apabila login berhasil, dia akan balik lagi ke si admin. Nah, admin ini apabila mereka ingin mengakses sistem, dia akan menampilkan halaman login. Nah, untuk yang kedua ada sequence diagram inputnya. Masih sama seperti sebelumnya, admin melakukan username password. Apabila login berhasil, admin akan ditampilkan menu halaman utama. Apabila tidak, dia akan kembali ke form login.
Lalu untuk di sini di halaman menu utama, admin input data pegawai, lalu lanjut disimpan data tersimpan oleh sistem. Untuk yang ketiga ada sequence diagram rekap absensi. Nah, di sini si admin masih sama seperti sebelumnya, masukkan username password, di form login, lalu masuk ke tampilan halaman menu utama, lalu di menu utama ini ada input data absensi. Nah, apabila sudah terinput, lalu data tersimpan oleh sistem. Untuk yang keempat ada sequence diagram potongan gaji. Masih sama seperti sebelumnya, admin melakukan username password, masukkan username password, login berhasil, tampilan halaman menu utama, lalu si admin melakukan input potongan gaji, lalu disimpan, data tersimpan oleh sistem. Nah, untuk cetak laporan, masih sama seperti sebelumnya, admin masukkan username password di halaman form login, lalu masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini admin langsung bisa ngeprint cetak laporan. Apabila bisa mengecek saja juga bisa, dia akan balik lagi ke halaman menu utama. Nah, untuk yang terakhir ada kelas diagramnya. Untuk kelas diagram sendiri merupakan gambaran struktur sistem dari segi Venn definition kelas-kelas yang akan dibuat untuk membuat sistem. Kelas-kelas tersebut memiliki atribut dan metode atau operasi. Berikut contohnya untuk kelas diagramnya. Yang pertama ada beberapa field. Di sini saya buat ada 6 field. Untuk yang pertama ada data bidang, admin, pegawai, data absensi pegawai, data gaji pegawai, dan setting potongan gaji. Nah, untuk data admin ini, dia ada beberapa database. Saya mengambil dari database, menyocokkannya. Yang pertama ada ID, nick, nama admin, jenis kelamin, bidang, tanggal masuk, status, dan foto. Untuk metodenya di sini ada create, lihat, dan update. Nah, untuk data bidang ini ID, nama bidang, gaji pokok, tunjangan transport, uang makan. Nah, untuk garis-garis ini adalah suatu relasi dari mana saling menghubungkan. Contohnya seperti admin ke data bidang ini, dia admin ini one dan data bidang ini many, jadi one to many. Saya juga di sini saya jelaskan juga, saya saya tulis juga di sini satu di sini M, dan satu ini adalah one dan M ini adalah many. Contohnya dari admin ke pegawai ini one to many, admin ke data absensi pegawai one to many. Nah, untuk data absensi pegawai ini dan ke data penggaji ini many to one, data gaji pegawai ke setting potongan gaji many to one juga. Dan untuk data bidang ke pegawai ini adalah many to many. Nah, untuk database-nya banyak yang sama persis seperti ID, nama, nick, dan sebagainya. Untuk metodenya juga sama, saya sama semua karena mereka bisa create, lihat, update, delete juga. Nah, kesimpulan dan saran atas penjelasan ataupun sistem perancangan barusan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pembahasan ini, perancangan dan pengembangan informasi penggajian karyawan terbukti menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan gaji. Nah, untuk saran dari saya, berdasarkan hasil penelitian tersebut,
perlu adanya sistem keamanan agar bisa menjaga data-data tersebut di sistem agar lebih aman. Dan sistem ini pun perlu dikembangkan lagi agar tampilannya lebih user friendly. Demikian dari saya presentasi singkat ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.